Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana pada video kali ini aku akan membahas sebuah cerita yang ditulis oleh seorang temanku yang bernama Riani. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Kisah kali ini datang dari seorang pengantin baru yang bernama Yuda dan Indah. Mereka saat ini menempati rumah yang dibelikan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya itu saat ini berada di kampung. Yuda dan Indah sudah lama tinggal di rumah itu dan menjadi masyarakat di kelurahan tersebut. Dan kejadian yang tidak terduga datang saat tengah malam. "Indah, ada apa ya? Pagi-pagi begini ramai di depan rumah?" tanya seorang bapak muda yang baru saja terbangun oleh suara gemuruh di depan rumahnya. "Iya, Bli, ada apa ya? Coba kita lihat di depan," saut istrinya sembari ia pelan-pelan beranjak dari tempat tidurnya karena perempuan itu sedang hamil. Saat mereka sudah sampai di depan rumah, terlihat sebuah mobil ambulans sudah berada tepat di samping kanan rumah mereka. Lalu dibarengi dengan beberapa warga yang ikut datang melihat maupun membantu pihak ambulan tersebut. Terlihat ada seorang anak muda yang memang orangnya sangat terkenal akan bengalnya yang baru saja keluar dari tahanan. Seorang itu bernama Mangkok. Orang itu baru saja digotong oleh pihak petugas ambulan dan dibarengi para warga untuk dibawa masuk ke dalam mobil ambulan. Yuda tidak menyangka bahwa itu adalah Mangkok. Yuda penasaran bahwa apa yang sedang terjadi. Lalu dari sebagian orang yang berada di sana ia tanyakan bahwa pria itu sudah tergeletak dan lemas saat pagi buta yang ditemukan langsung oleh seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Karena panik, jadi ibu tersebut berlari-lari dan memanggil orang-orang yang sedang berada di warung sebelah rumah Pak Yuda. Dan singkat cerita, saat 3 hari berlalu Mangkok sudah sadar dan kembali pulang. Kemudian menurut pengakuan Mangkok yang tersebar di masyarakat, ia melihat ada sebuah motor menyala di tepi jalan. Motor itu seperti motor tua, tanpa ada si pemiliknya yang berdekatan dengan rumah Yuda. Hingga ia pun berniat untuk mengambilnya. Namun saat ia akan menaiki motor itu, tiba-tiba badannya merasa seperti kesetrum. Dan ia pun terpental dan terjatuh, lalu ia dibuat tidak sadar di jalanan itu. Namun anehnya, para warga yang berada saat kejadian tidak melihat ada motor tua yang berada di sampingnya tersebut. Terlihat hanya Mangkok saja yang berada di sana. 6 hari berlalu dari kejadian itu. Tepat saat tengah malam, Yuda yang akan beristirahat dengan istrinya secara tiba-tiba mendengarkan bunyi motor hidup. Motor itu terdengar keras. Awalnya, ia mengira bahwa ada orang yang sedang berhenti di tepi jalan. Karena rumah Pak Yuda berada tepat di depan jalan. Namun seketika diamati bunyi motor itu sangat lama. Indah pun berprasangka, bisa saja itu adalah maling yang ingin mencuri pada malam itu. Yuda pun dibuat keluar rumah dan mengecek apakah benar ada seseorang di luar rumahnya. Namun saat ia sudah keluar, tidak satu pun ada motor yang berhenti di depan rumahnya itu. Jangankan suara motor berlalu lalang, suara jangkrik pun tidak terdengar. Kemudian Pak Yuda pun kembali masuk ke dalam rumah. Hanya mereka berdua saja yang mendengarkannya. Seekor anjing peliharaan Yuda juga tidak menggonggong di saat ia mendengarkan suara motor itu tengah malam. Singkat cerita, 2 minggu berlalu, pada pukul 10 malam, perut Indah terasa sakit. Ia merasakan perutnya seperti tertusuk-tusuk jarum. Kebetulan, pada malam itu, hanya Indah yang sendiri di rumah. Lalu ia pun mulai menghubungi suaminya yang saat itu sedang berada di luar rumah. Namun di saat ia menelpon ternyata Yuda sudah di jalan menuju pulang. Saat Yuda akan sampai rumah, ia dikejutkan dengan sosok bayangan hitam yang seakan-akan menutupi rumahnya itu. Yuda pun berhenti sementara, dan tertumbennya ia melihat hal seperti itu. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya, "Ya Tuhan, ada apa ini?" ungkap Yuda di dalam hatinya. Bukannya Yuda segera masuk ke rumah. Saking takutnya, ia pun berniat ingin pergi ke rumah Jerudukuh
karena beliaulah yang merupakan orang kepercayaan dari Yuda dan ia berharap Jerudukuh bisa membantunya. Lalu dengan segera ia pun membalikan motornya dan menancap gas motornya itu. Saat sudah sampai di rumah Jerudukuh, Yuda pun kemudian langsung menemui beliau dan meminta bantuan terhadapnya. Kemudian ia juga menceritakan bahwa apa yang sering ia alami selama ia tinggal di rumah barunya. Jerudukuh pun mendengarkan keluh kesah dari Yuda. Namun di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Yuda ditelepon oleh istrinya itu. Karena Yuda cemas, jadi ia meminta izin kepada Jerudukuh untuk mengangkat telepon dari istrinya tersebut. "Bli, sini pulang. Perutku terasa sakit. Kamu masih lama ya, Bli?" Tanya Indah lewat telepon. Kemudian Yuda pun menjawab, "Iya, Indah, aku segera pulang." Dan ia pun langsung menutup teleponnya tersebut. Seusai istrinya menelpon, Jerudukuh pun meminta Yuda untuk pulang terlebih dahulu. "Yuda, sebaiknya kamu pulang dulu. Jangan khawatir, saya akan memantau kamu dari sini. Dan ini ada sebotol minyak. Nanti saat kamu sudah berada di rumah, kamu oleskan minyak ini di bagian perut istrimu, agar sakitnya hilang." Jawab Jerudukuh sembari ia memberikan sebotol minyak yang berupa obat. "Baik Jeru, sekarang saya akan pulang. Terima kasih ya Jeru, saya pamit dulu." Jawab Yuda sembari ia langsung pulang dari rumah Jerudukuh. Singkat cerita, sesampainya ia di depan rumahnya, ia tidak melihat ada bayangan yang ia lihat tadi. Kemudian Yuda pun langsung masuk ke dalam rumah dan segera menemui istrinya yang sedang berada di tempat tidur. Istrinya pun menanyakan mengapa ia terlalu malam pulang ke rumah. Ia juga menuturkan bahwa tiba-tiba perutnya sakit. Kemudian Yuda pun mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah pulang. Dan saat di depan rumah, ia dikagetkan dengan bayangan hitam yang berada tepat di rumahnya. Lalu karena ketakutan, jadi ia ke rumah Jerudukuh dan ingin meminta bantuan bahwa ia telah melihat sosok bayangan hitam besar yang menutupi rumahnya. Mendengarkan pernyataan itu, Indah malah tertawa dan tidak percaya akan hal itu. Hal ini justru mengundang perdebatan antara mereka. Dan pada akhirnya, Yuda pun menyodorkan sebuah minyak yang bisa digunakan untuk mengatasi sakit perut istrinya itu. Istrinya kembali bertanya bahwa minyak itu ia dapatkan dari mana. Yuda pun menegaskan bahwa ia diberikan oleh Jerudukuh agar sakit perut istrinya itu mereda. Kemudian Yuda pun mulai mengusap perut istrinya dan mengoleskan minyak itu. Dan selang berapa lama, sakit perut istrinya pun mereda. Pada keesokan harinya, saat tengah malam tidak satu pun ada terdengar suara motor lewat maupun suara orang. Tetapi selang beberapa lama, suara motor itu muncul kembali. Awalnya Yuda ini berusaha berpikir positif dan menganggap itu hanya motor yang lewat. Tetapi saat didengar secara baik-baik, suara motor itu seperti meraung-raung seakan-akan mendekati rumahnya. Layaknya seperti motor yang hanya dihidupkan saja. Indah yang saat itu sedang tidur pulas pun dibangunkan dengan rasa sakit perutnya yang kembali ia rasakan. Ia mengatakan bahwa perutnya terasa begah secara tiba-tiba. Yuda pun mulai mengambil botol minyak yang diberikan oleh Jerudukuh kemarin hari, lalu mengoleskan kembali ke perut istrinya itu. Seusai ia mengoleskan minyak itu ke perut istrinya, Yuda juga dimintai untuk mengambil air putih oleh istrinya. Dan bergegaslah Yuda mengambil air ke dapur. Ketika air itu sudah diberikan oleh Yuda, Indah pun langsung meminumnya, namun apa daya, istrinya itu mendadak muntah. Saat sedang meminum setegak air, ia banyak muntah hingga Yuda pun dikejutkan ada bercak darah dari muntahan istrinya tersebut. Yuda sangat panik dan juga ia pun mulai curiga, mungkin saja karena suara motor itu yang sering kali terdengar dan menyebabkan istrinya seperti itu. Yuda pun menganggap bahwa suara motor itu adalah teror dan juga hal yang sudah di luar nalar. Kemudian Yuda pun ingin segera mengajak istrinya tersebut ke rumah Jerudukuh pada malam itu. Tetapi istrinya menolak karena hari sudah sangat malam dan istrinya pun mengatakan bahwa tidak baik untuk berkunjung ke rumah orang pada saat tengah malam.
Tetapi Yuda membantah dan segera mengajak istrinya itu. "Nah, ayo ikut aku. Kita sekarang dalam keadaan genting. Kita perlu pertolongan dari juru dukuh." "Sabar, Bli. Lebih baik besok pagi kita ke sana. Ini perutku juga sudah mulai mendingan sakitnya," ucap Indah. Yuda pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi ke rumah juru dukuh. Akhir-akhir ini perut Indah sering sakit. Namun setelah dia mati, hamilnya belum ada 9 bulan dan baru saja berusia 4 bulan. Karena Indah ini merasa risih, kemudian ia pun meminta Yuda untuk mengajaknya ke dokter saja. Yang tepatnya ke dokter kandungan, untuk mengecek bahwa apa yang sedang terjadi dengannya. Namun ketika dia mati oleh dokter, kandungan dari istri Yuda baik-baik saja dan tidak ada satupun masalah. Tetapi Yuda pun bertanya bahwa mengapa istrinya sering merasakan begah di dalam perutnya. Apakah itu masih ada hubungannya dengan kehamilan? Begitu juga istrinya sempat muntah yang berisikan darah di muntahnya, tanya Yuda saat itu. Kemudian dokter juga mengatakan bahwa itu merupakan hal yang wajar dan terlihat kandungan Indah juga tidak ada masalah. Jadi mereka pun diminta untuk tidak khawatir berlebihan. Seusai mereka pulang dari dokter kandungan, orang tua dari Yuda pun datang dari kampung dan meminta untuk menginap di rumahnya, sembari menjenguk menantunya. Dan saat tengah malam tiba-tiba, tepat pada jam 1:01, ayah Yuda bangun dan ingin pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Tepat saat itu kamar mandi berada di samping jendela rumah yang mengarah ke jalanan. Dan saat ia menuju ke kamar kecil, ayah Yuda tidak sengaja melihat ada seorang ibu-ibu diam di depan pagar rumah anaknya. Namun ia hanya melihat sekilas, dan seusai ia buang air kecil, ia pun kembali mengecek dengan mengintip dari belakang gorden jendela rumah anaknya itu. Karena ia penasaran apakah benar itu seseorang, namun nyatanya tidak ada siapa-siapa. Saat ayah Yuda ini akan masuk ke kamar, ia dikagetkan dengan suara rintihan dari menantunya itu. Tiba-tiba menantunya merintih kesakitan. Yuda pun bangun, apalagi ibu Yuda. Pada saat itu Yuda kembali mengambil minyak tersebut. Namun pada saat itu berbeda. Keringat bercucuran pada dahi Indah dan ia merasakan sakit yang sangat luar biasa di dalam perutnya. Sakitnya tidak seperti sebelumnya, ungkapnya di depan suaminya dan juga kedua mertuanya. Ibu Yuda pun meminta anaknya untuk segera mengajak istrinya tersebut ke rumah sakit. Yuda pun bingung, mengapa setiap malam hari istrinya seperti ini, dan kata dokter juga ia baik-baik saja. Yuda pun mulai berpikir aneh-aneh, seakan-akan pikirannya mulai mengarah ke negatif. Karena takut terjadi sesuatu dengan istrinya, Yuda pun mulai mengajak istrinya tersebut ke rumah sakit, dan mereka tidak berdua saja. Mereka ditemani oleh kedua orang tua Yuda. Sampai di rumah sakit, keadaan Indah semakin parah. Ia merasakan sakit yang begitu hebat di perutnya. Pihak rumah sakit pun segera menangani Indah. Sementara, kedua orang tua Yuda pun ikut menemani menantunya tersebut di rumah sakit. Selang beberapa lama, Indah pun dimintai untuk rawat inap oleh dokter. Karena dokter masih ragu akan sakit yang dialami Indah. Sebab saat diteliti, tidak ada masalah di dalam kandungannya itu. Begitu juga tubuh dari istri Yuda. Kandungannya juga masih berusia 4,5 bulan. Namun karena Indah terus merintih kesakitan, dengan terpaksa, dokter meminta keluarga untuk melakukan rawat inap terhadap Indah. Agar nantinya saat sakitnya itu mendadak kambuh, bisa ditangani oleh dokter. Ungkap dokter yang bertugas di ruang UGD. Dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis kandungan. Hari pertama menjalani rawat inap, sakit perut Indah semakin menjadi-jadi. Ia sering muntah, begitu juga ada darah yang dimuntahkan olehnya. Hal ini sangat tertumben ia rasakan. Sakitnya juga tidak bisa ditebak. Kadangkala ia merasa baik kembali, dan seketika sakit perutnya juga kambuh lagi. Karena sangat cemas, jadi Yuda pun meminta kedua orang tuanya untuk diam dan menemani menantunya itu di ruang rawat inap. Sementara Yuda akan meminta pertolongan ke juru dukuh. Saat siang itu, Yuda sudah tiba di rumah juru dukuh. Ia mengatakan bahwa istrinya sudah berada di rumah sakit untuk menjalani rawat inap.
lantaran sakit perut yang ia rasakan. Juru dukuh pun langsung mengajak Yuda ke gedung suci atau bisa dikatakan kamar suci miliknya. Di sana Yuda dimintai berdoa dan memohon untuk keselamatan bayi yang ada di dalam kandungan. Begitu juga istrinya. Kemudian juru dukuh pun mengambil sejumlah dupa dan ia mulai mengucapkan beberapa mantra dan memejamkan matanya di hadapan arca maupun pelinggih yang terdapat di kamar suci itu. Saat Yuda sudah selesai melakukan doa, juru dukuh pun masih tetap berdiri dan menghadap ke arca tersebut sembari ia memegang beberapa dupa itu dengan kedua tangannya yang berada tepat di dadanya. Kemudian juru dukuh pun berucap. Namun ucapannya itu tidak dimengerti oleh Yuda, sebab bahasa yang digunakan seperti bahasa Kawi dan sangat sulit untuk diartikan. Beliau layaknya seperti orang yang mengobrol, entah ia mengobrol dengan siapa. Namun posisi beliau tetap utuh seperti itu. Kemudian saat beberapa lama, beliau langsung memutarkan dupa itu ke arah berlawanan, sembari mengucapkan sepatah mantra, hingga beliau pun kemudian sadar. Namun di saat hendak akan duduk, juru dukuh pun memberikan selembar daun dadap yang telah ia gabungkan dengan sesuatu yang berupa biji-bijian. Dan biji itu terlihat sangat besar. Beliau meminta Yuda untuk membuang biji itu yang sudah dibungkusi dengan daun dadap ke segara atau lebih dikenal dengan pantai. Dan beliau juga menjelaskan bahwa ada yang berbuat jahat terhadap istri Yuda dan ingin menghabisi anaknya yang masih berada di dalam kandungan istrinya. Orang itu tidak jauh dari rumah Yuda dan ia akan menerima hukuman setimpal, ungkap beliau di hadapan Yuda. Yuda pun sangat serius mendengarkan ucapan dari juru dukuh. Kemudian beliau juga kembali menuturkan bahwa sebelumnya beliau sudah melebur ilmu hitam yang digunakan oleh orang itu. Sebuah biji yang terbungkus dengan daun dadap itu merupakan abu dari kekuatan orang itu, dan harus membuang biji itu ke segara, sesegera mungkin. Kemudian juru dukuh pun memberikan Yuda sebuah tirta yang harus disiratkan ke istrinya pada hari itu juga, sebab tirta itu bersimbol untuk membersihkan raga istrinya beserta bayinya tersebut dari bekas serangan ilmu hitam. Lalu juru dukuh pun meminta Yuda untuk segera kembali ke rumah sakit. Kemudian Yuda pun mengucapkan terima kasih terhadap juru dukuh dan langsung pergi ke rumah sakit. 3 hari berlalu, sakit perut istri Yuda kian membaik. Sampai di rumah sakit, Yuda pun mulai menyiratkan tirta yang diberikan oleh juru dukuh. Dan saat 3 hari berlalu, sakit perut istri Yuda pun kian membaik. Dokter kandungan pun mengatakan bahwa bayi yang berada di dalam perutnya juga sehat dan aman, dan tidak ada masalah. Kemudian Indah pun dipersilahkan pulang saat sore hari nanti. Singkat cerita, ketika saat mereka sudah sampai di rumah, Yuda melihat beberapa masyarakat berdatangan ke rumah tetangganya yang berada di samping kanan rumahnya. Terlihat mereka menggunakan pakaian adat ringan. Karena penasaran, jadi Yuda pun memarkirkan mobilnya dan meminta Indah dan kedua orang tuanya untuk masuk terlebih dahulu ke dalam rumah. Kemudian Yuda pun menghampiri salah satu dari masyarakat itu. "Deh, ada apa ini? Kok rame-rame ya?" tanya Yuda. Kemudian orang itu pun menjawab, "Kamu gak tahu? Neneknya Garon meninggal kemarin malam. Kamu baru tahu ya?" tanya orang itu. "Iya, memang sakit apa? Mengapa bisa meninggal?" tanya Yuda kembali. "Ya gak tahu, tapi menurut informasi sih, neneknya meninggal secara mendadak," jawab orang itu. Mendengarkan hal tersebut, Yuda pun teringat akan istrinya yang sering merasakan kesakitan di perutnya. Namun ia pun tidak mau memikirkan hal itu lagi dan tetap berpikir positif. Hari demi hari, Yuda dan juga Indah tidak pernah mendengarkan suara motor yang sering ia dengar saat malam hari. Tidur mereka terus terasa nyaman, tanpa ada gangguan apapun. Semenjak dibawa ke rumah sakit, perut istrinya kian membaik. Begitu juga istri Yuda yang sampai detik ini tidak merasakan sakit lagi. Termasuk pertolongan dari juru dukuh yang saat ini membuat hidup mereka kembali aman. Baik teman-teman, sekian dari video di channel ini. Bila kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.